Hai, cara insight kali ini berdasarkan kartu yang terambil secara acak dan sepertinya sesuai untuk pribadi yang punya kecenderungan selalu berusaha menyenangkan orang lain atau people pleaser. Jika itu kamu, maka tarot insight kali ini juga untuk kamu. Seringkali kamu mengidentifikasikan dirimu berdasarkan relasimu dengan orang lain. Kamu akan merasa baik jika orang di sekitarmu gembira, dan sebaliknya kamu merasa sedih atau kecewa jika sekitarmu tidak merasa senang. Seolah ada ketergantungan emosi yang kamu rasakan dari orang-orang di sekitarmu. Mungkin saja kamu sudah terdidik dari kecil untuk selalu menyenangkan orang tua. Kamu merasa dicintai ketika kamu bisa menyenangkan mereka. Maka wajar saja jika kamu terbiasa untuk mengukur baik buruknya dirimu atau berharga tidaknya kamu dari suasana hati orang di sekitarmu. Kamu juga terlatih untuk merasa bertanggung jawab atas kesejahteraan batin orang-orang di sekitarmu. Emosi kamu juga seolah berada di luar kendalimu. Dari senang ke sedih sejalan dengan perubahan sikap orang-orang terhadapmu. Seperti juggling dengan dua bola, kamu berusaha menyesuaikan diri agar suasana hati sekitarmu tetap nyaman. Namun pahami juga bahwa dengan law of attraction, vibrasi yang kamu pancarkan akan menarik vibrasi yang sesuai. Vibrasi selalu berusaha menyenangkan orang lain akan menarik orang-orang yang menggantungkan kebahagiaan mereka kepadamu. Namun cinta yang kamu harapkan dari mereka kembali tidak akan hadir secara konsisten. Bisa dibilang, kondisimu seperti selalu mencari cinta di tempat yang salah, yaitu dari orang-orang yang cintanya kepadamu tidak pernah bisa kamu andalkan. Siklus inilah yang selalu membuatmu merasa hampa dan kecewa. Namun di balik kesedihan yang kamu rasakan, adalah keinginan kamu yang besar untuk selalu merasa bisa diterima dan dicintai. Apapun masa lalu kamu bukanlah sesuatu untuk disesali. Orang tuamu telah melakukan apa yang menurut mereka terbaik dalam kondisi saat itu. Sedangkan kamu pada masa itu juga mungkin saja tidak leluasa untuk berpikir atau bertindak jauh dalam merespon relasimu dengan orang tua. Dan karena kini kamu telah dewasa, kamu punya kendali lebih untuk menentukan arah hidupmu. Kamu tidak lagi harus juggling karena kedua bola ada di kendali tanganmu. Artinya perubahan hidup juga ada di kendali pikiranmu. Emosi yang kamu rasakan tidak boleh lagi bergantung pada orang lain. Ketergantungan ini seperti menyerahkan kekuatan pribadi kepada orang lain. Karena itu, miliki kembali kekuatanmu dengan fokus ke diri sendiri dan masa sekarang. Tanggung jawabmu hanyalah atas kebahagiaanmu sendiri dengan berdeliberasi menciptakan pengalaman hidup yang kamu impikan. Namun kartu ini juga menunjukkan dibutuhkannya kesabaran dan keteguhan dalam proses mewujudkan mimpi. Ada hubungan di dalam diri yang juga perlu kamu selaraskan, yaitu dengan dirimu yang sesungguhnya. Bisa disebut batin jiwa, atau inner being, atau juga inner self. Inner self tidak pernah menurunkan vibrasinya, dan dengan begitu vibrasi tinggi inner self inilah yang bisa kamu jadikan patokan dalam mengakses energi semesta dan menciptakan pengalaman hidup. Usaha kamu adalah dengan mendekatkan vibrasimu ke level vibrasi inner self. Selalu gunakan emosi yang kamu rasakan sebagai petunjuk hubunganmu dengan inner self.
Emosi negatif menunjukkan perbedaan perspektif dan jarak vibrasi yang lebar antara dirimu dan inner self. Sebaliknya, emosi positif menunjukkan keselarasan perspektif dan kedekatan vibrasi dengan inner self. Ketika kamu merasa kecewa, hampa, dan tidak berharga, maka inner self memandangmu dengan cara berbeda, yaitu kamu sebagai pribadi yang utuh, dicintai, berharga, dan bahagia. Singkatnya, ubah cara pandangmu sesuai dengan inner self, maka vibrasi yang kamu pancarkan juga meningkat menjadi vibrasi cinta dan bahagia. Realitas yang kamu wujudkan akan menyesuaikan dengan vibrasi baru ini. Ketika kamu bisa mencintai diri sendiri dan bahagia dengan diri sendiri, kamu juga akan menarik orang lain menjadi komponen yang bekerja sama denganmu dalam mewujudkan pengalaman cinta untukmu. Namun, membalik realitas dari kekosongan batin menjadi penuh cinta bisa jadi bukan perkara mudah. Hal ini karena adanya momentum yang sedang berjalan, yaitu keyakinan bahwa kamu tidak layak dicintai, sehingga kamu merasa harus selalu berusaha menyenangkan orang lain. Meskipun keyakinan itu salah dan tidak lagi bermanfaat untukmu di masa kini, keyakinan inilah yang telah membantumu dan menjadi mekanisme kamu bertahan hidup di tengah lingkungan yang menuntutmu untuk berperilaku menyenangkan sekitarmu. Momentum ini bisa diumpamakan sebagai kereta yang sedang melaju dengan kencang. Tidak mudah untuk langsung menghentikan laju kereta dan berbalik arah. Karena itu, fokus awal adalah untuk memperlambat laju kereta. Untuk mengubah kebiasaan dan keyakinan lama, diperlukan kebiasaan dan keyakinan baru yang berasal dari pola pikir baru yang ditanam secara terus-menerus. Pemikiran terlahir tidak layak dicintai adalah pemikiran yang salah, karena sebenarnya kamu terlahir utuh, penuh intensi, dan punya akses daya kekuatan semesta untuk mencipta pengalaman hidupmu. Cinta adalah fitrah, dan kebaikan alam semesta selalu mengalir tanpa putus. Tanamkan pikiran baru sebelum momentum keyakinan lama berlanjut. Misalnya pada saat tidur, momentum lama akan berhenti. Ketika bangun tidur, sebelum momentum lama berlanjut, maka sempatkanlah meditasi selama 15 menit dan koneksi dengan inner self. Seringkanlah menenangkan dan menyenangkan diri sendiri. Lembutkanlah hati pada diri sendiri. Selalu apresiasi hal-hal yang kamu rasa positif. Terus latih fokusmu dan tingkatkan komunikasi dengan inner self. Maka momentum baru perlahan-lahan akan terbentuk. Dan perlahan-lahan pula kamu juga akan menemukan bukti-bukti yang mendukung pola pikir dan keyakinan barumu. Inner self akan selalu memberikan inspirasi langkah demi langkah untuk mewujudkan semua keinginanmu. Bagaimana kamu bisa yakin bahwa keinginanmu akan terwujud dalam realitas fisik? Pertanda awal adalah dari emosi positif yang kamu rasakan. Dalam relasimu dengan diri sendiri, kamu merasa nyaman, bahagia, percaya diri, mencinta, dan dicintai. Selanjutnya, law of attraction dan semesta pasti bekerja mewujudkan relasi eksternal kamu dengan vibrasi cinta yang setara. Jika berkaitan dengan hubungan romantis,
Wujud fisik bisa berupa hubungan baru dengan seseorang yang baru, atau bisa juga berupa hubungan baru dengan seseorang yang lama yang mampu menyelaraskan diri dengan vibrasi cinta. Demikian, semoga dapat inspirasi baru, dan sampai jumpa di episode berikutnya.